Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian pada hari ini, tepatnya materi pembelajaran fikih pada bab 4 haji dan umrah. Pada bab 4 ini tentang haji dan umrah, suatu ibadah yang kita pahami bersama bahwa ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Untuk lebih memahami materi tentang haji dan umrah, mari kita ikuti ulasan berikut. Pertama, dalam memahami suatu istilah, maka mesti kita kembali kepada pengertian atau definisi dari materi tersebut. Begitu pula dengan haji dan umrah. Haji memiliki definisi, yakni menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa ibadah haji adalah suatu ibadah yang bertujuan untuk melaksanakan suatu ritual kunjungan, yaitu Baitullah, yakni Ka'bah, dengan mengharap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya, ibadah haji merupakan suatu ibadah yang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, sebagai ibadah tentu dia memiliki hukum atau memiliki landasan yang mengokohkan dan menjadikan ia sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim. Hukum haji, mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Artinya apa? Bahwa dari kalimat ini dapat diambil suatu saripati pemahaman bahwa haji itu hukumnya wajib ain, wajib bagi mereka-mereka yang mukallaf. Mukallaf telah diberi wewenang atau diberi beban atau tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Tentu mukallaf yang dimaksud di sini memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat, yakni dewasa, balik, kemudian berakal. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Artinya ada satu kata yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu kesanggupan. Kesanggupan di sini ya tentu kesanggupan secara fisik dan kesanggupan secara materi. Begitu pula memiliki keimanan dan keyakinan yang kokoh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, haji memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Yang pertama, orang yang hendak melaksanakan ibadah haji, maka dia mesti tentu beragama Islam. Maka tidaklah wajib dan tidak sah bagi orang yang non-Islam atau dia tidak beragama Islam. Dan yang kedua, berakal. Orang yang berakal memiliki kewajiban tersendiri, dalam arti dengan sebaliknya bahwa mereka yang gila atau bodoh, dalam arti bodoh yaitu tidak memahami, tidak mampu diberi pemahaman, maka orang-orang yang seperti ini terkategori tidak wajib baginya. Oleh karenanya, orang yang berakal itulah kemudian memiliki kewajiban tersendiri bila memenuhi syarat
dan rukunnya. Kemudian ada balik, tidak wajib bagi anak-anak. Nah, karena balik ini tentu salah satu tanda kedewasaan. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunnah. Tapi kalau sudah cukup umur atau dewasa, maka statusnya tadi yang sunnah menjadi wajib untuk melaksanakannya kembali. Selanjutnya merdeka. Nah, orang yang tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Ini dahulu, kalau sekarang sudah tidak ada budak, tidak ada hamba sahaya. Nah, kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali. Jadi posisinya hampir sama dengan orang yang tidak balik atau anak-anak kecil. Tapi di saat ini budak dan hamba sahaya sudah tidak ada lagi. Kemudian C, kuasa atau mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan maupun aman dalam perjalanan. Jadi 3 kondisi ini perlu untuk senantiasa dijaga dengan baik, yaitu terutama dengan harta, kesehatan, dan aman dalam perjalanan. Karena boleh jadi ada orang yang mampu secara harta, kesehatan, tetapi kemudian dalam perjalanannya tidak aman, sehingga tidak memenuhi tiga kemampuan tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah rukun haji. Dalam rukun haji terdapat beberapa rukun. Yang pertama ada ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam salat. Jadi sebagai ibadah, haji memiliki tahapan-tahapan atau urutan-urutan yang mesti diikuti secara atau dilaksanakan secara berurut tertib. Itulah kemudian dalam segala amal ibadah ada urutan-urutan yang mesti kita ikuti agar pelaksanaan ibadah itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah haji juga memiliki niat, tempatnya ya di ihram. Itulah kemudian ibadah haji memiliki perbedaan tersendiri sebagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini wukuf dari kata waqafa, artinya berdiam diri sejenak. Tetapi bukan berarti kemudian berdiam diri tanpa ada ya aktivitas zikir. Tentu di situ ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian C, tawaf. Tawaf rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Ini tawaf adalah salah satu ibadah yang hanya bisa dilakukan di Baitullah, tidak ada di tempat lain. Oleh karena itu haji memiliki kekhususan tersendiri. Kemudian sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, merupakan napak tilas dari perjuangan yang dapat kita petik bagaimana seseorang itu mesti berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Dan yang terakhir tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas. Nah, yang terakhir ini tentu mesti kita urutkan, artinya bahwa dalam beribadah kita diajarkan untuk senantiasa teratur, tertib agar ibadah itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rukun haji, maka ada juga wajib haji. Nah, wajib haji yang pertama ada berihram sesuai miqatnya. Ihram itu tadi tentu adalah niat di dalamnya. Kemudian B, bermalam di Musdalifah. Nah, ini wajib dilakukan. Kemudian C, bermalam atau mabit di Mina dan melontar jumrah Aqabah. Kemudian melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah, serta menjauhkan diri dari muharramat ihram, hal-hal yang dilarang ketika orang dalam keadaan ihram. Dan yang terakhir yaitu tawaf wada atau biasa disebut dengan
tawaf perpisahan. Nah, setelah wajib haji maka ada miqat haji. Miqat haji ada beberapa miqat. Yang pertama miqat zamani. Miqat zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji atau ibadah amalia-amalia haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain memiliki waktu, ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah sholat di waktu-waktu sholat, ibadah haji pun dilakukan di waktu haji. Tidak boleh di bulan-bulan yang lain atau bukan waktu haji. Karena ibadah itu memiliki waktu dan ada ketentuan-ketentuannya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ada miqat makani. Miqat makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Jadi miqat ini identik dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji mesti mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, ada pula yang disebut dengan muharraman haji atau hal-hal yang mesti kita hindari bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Pengetahuan ini mesti didahului ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah haji, agar ketika dalam pelaksanaannya mereka tidak melakukan suatu pelanggaran yang dapat mengurangi bahkan membatalkan ibadah hajinya. Yang pertama, muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Maka karena dilarang mesti ditinggalkan. Yang pertama, senggama dan pendahuluannya. Apa itu pendahuluan? Seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang hal-hal yang dapat menimbulkan hasrat seksualnya, yang kemudian bisa saja menjadi pembatal daripada ibadah hajinya atau dikenakan denda atau dam. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki, dan mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita, atau memakai harum-haruman serta minyak rambut, dan menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala maka ia wajib membayar dam. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang mesti diikuti, terutama di dalam melaksanakan ibadah haji, agar kita senantiasa terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji. Kemudian melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah haji, tidak boleh melaksanakan akad nikah ataukah dia menjadi wali atau menjadi wakil. Ya, memotong rambut atau kuku, menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur atau memotongnya, baik rambut kepala atau lainnya, dilarang dalam keadaan ihram. Jadi dalam keadaan orang yang ihram maka mesti dia mengetahui hal-hal yang dilarang di dalam muharramat haji itu. Dan yang terakhir, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. Dari sini kemudian kita mengetahui bahwa dalam segala aturan-aturan ibadah ada larangan-larangan yang mesti kita hindari. Begitu pula tak terkecuali dalam ibadah haji. Karena tanpa mengindahkan muharramat haji maka boleh jadi haji seseorang itu tidak mabrur atau bahkan ia tertolak. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kemudian ada dam. Orang yang melakukan atau melakukan pelanggaran haji atau hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji, maka dia dikenai denda atau dam, pelanggaran muharramat haji maupun umrah. Nah, dam dari segi bahasa berarti darah. Sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak, kambing, unta atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji lalu kemudian melakukan pelanggaran, ada denda-denda ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Satu di antaranya misalnya yaitu dam, yakni mengalirkan darah, atau dalam arti dari segi bahasa menyembelih ternak
seperti kambing, unta atau sapi. Ya, salah satunya. Kemudian ada sunnah haji. Karena ada kewajiban, ada sunnahnya. Sunnah inilah yang kemudian perlu pula untuk diperhatikan untuk menambah pahala-pahala atau menyempurnakan ibadah haji kita supaya dia mendapat bonus dalam arti ada tambahan-tambahan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji itu. Yang pertama, membaca talbiyah. Ya. Kedua, melaksanakan tawaf kudum, membaca salawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Karena dia ibadah, maka tentu ada zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang mesti dirutinkan. Salah satu di antaranya yaitu sunnah-sunnah haji yang mesti dipahami oleh para mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji. Kemudian macam haji, ya, ada macam-macam manasik haji. Ada haji ifrad, kemudian ada haji tamattu dan ada haji qiran. Nah, orang yang hendak melaksanakan ibadah haji mesti memahami hal yang seperti ini agar ia tahu bahwa hajinya ini apakah haji ifrad ataukah haji tamattu atau haji qiran. Ya, kalau haji ifrad berarti mengerjakan haji dan umroh dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan haji daripada umroh dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Jadi apakah hajinya seperti itu? Kalau seperti itu berarti dia terkategori haji ifrad. Atau yang kedua yaitu haji tamattu. Mengerjakan haji dengan cara tamattu adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji dan umroh didahulukan pada musim haji. Nah, demikian orang yang melakukan haji mendahulukan umroh daripada haji maka hajinya terkategori haji tamattu. Begitu pula dengan yang ketiga yaitu haji qiran. Boleh jadi dia melaksanakan ibadah haji dengan cara qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Olehnya, disinilah kemudian seseorang dapat menilai apakah hajinya haji tamattu, ataukah haji qiran, ataukah haji ifrad. Tergantung bagaimana ia melaksanakan dalam pelaksanaannya. Apakah mendahulukan haji ataukah sebaliknya, atau mendahulukan umrohnya lalu kemudian haji, atau sebaliknya, yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Atau boleh jadi ia melaksanakan dalam satu waktu, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersama. Maka maka seseorang dapat mengkategorikan bahwa hajinya adalah haji ifrad atau tamattu ataukah haji qiran. Kemudian setelah rangkaian ibadah haji perlu pula kita pahami tentang umroh karena dua ibadah ini saling berkaitan, dua hal yang tidak bisa dipisah. Umroh secara bahasa artinya ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i dan memotong rambut. Lagi-lagi haji dan umroh ini hanya bisa dilaksanakan di Baitullah, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian karena dia ibadah tentu ada syarat, rukun dan wajib umroh. Yang pertama ada ihram, yaitu niatnya. Kemudian tawaf, sa'i, mencukur rambut, tertib antara keempat rukun di atas. Lagi-lagi yang terakhir ada tertib. Kenapa ketertiban? Karena tertib itu adalah salah satu bentuk kemanusiaan yang dimana ibadah mengajari kita untuk senantiasa tertib. Tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi dalam segala hal. Karena dengan ketertiban itu akan memberikan kenikmatan, bahkan memberikan keamanan bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah dengan tertib. Kemudian dari segi prosedur pelaksanaan haji khususnya di Indonesia sebagai negara yang penduduknya muslim terbanyak tentu dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia memberikan satu kementerian khusus yang kementerian khusus dan menangani tentang haji, dalam arti ada Kementerian Agama yang membawahinya. Oleh karenanya, karena ibadah haji ini bukanlah ibadah yang hanya dengan waktu kapan saja, tetapi dia memiliki ketentuan-ketentuan waktu yang kemudian mesti dikoordinasikan dengan baik. Mengingat Indonesia dengan warga dan pemeluk agama Islam yang banyak, maka perlu mendapatkan manajemen atau pengaturan-pengaturan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah haji.
Demikian pembahasan kita terkait dengan bab haji dan umrah. Mudah-mudahan dari pembahasan materi ini dapat kita ambil satu hikmah dan saripati tentang aplikasi ibadah haji dan umrah dalam pembelajaran fikih. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.